Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bahagia, dan sejahtera untuk kita semua. Kami akan mempresentasikan tugas kami, yaitu modul 1.1, mendesain kerangka pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Kami dari CGB Angkatan 4, kelas 4, 171 kelompok 2 Kota Palembang, dengan fasilitator kami Bapak Ali Maki, pengajar praktik kami Bapak Tommy Ardiansyah. Berikut nama kelompok kami, yaitu Ibu Mustika Sari, Ibu Nevi, Ibu Arin, Ibu Elizabeth, Ibu Nurul, dan Agi Agdila. Visi pendidikan Indonesia adalah mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Kemendikbud telah membagi 6 macam pelajar Pancasila, yaitu berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar, kritis, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Adapun visi pendidikan, yaitu mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Kami telah berdiskusi untuk memilih gotong royong. Elemen kunci gotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Sumber daya dan potensi yang ada di sekolah, yaitu sarana dan prasarana. Sekolah yang berada di daerah yang kaya akan tradisi budaya dan kesenian daerah. Adapun identifikasi sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh sekolah, rasa kekeluargaan, motivasi tinggi, tersedianya sarana dan prasarana, penerapan teknologi, dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Tujuan utama pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kompetensi profil pelajar Pancasila gotong royong ada 2, yaitu membangun kepedulian dan saling berbagi antar sesama. Yang kedua, menciptakan kerjasama dan kolaborasi. Kemudian ada indikator ketersapaiannya, yaitu siswa mampu memahami serta memaknai tujuan dan manfaat gotong royong. Siswa mampu memahami perannya dalam aktivitas berkelompok, mendorong temannya untuk bekerja sama demi tercapainya tujuan bersama, mencari solusi, dan mengimplementasikan gotong royong baik di keluarga, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Yang akan dilakukan untuk mencapai profil belajar Pancasila. Ya, gotong royong merupakan nilai dan ciri khas bangsa Indonesia yang telah diajarkan secara turun-menurun. Hal ini akan mempercepat persaudaraan, mempererat persaudaraan, membina kerukunan, mengembangkan dan melatih kerjasama di antara peserta didik, sehingga nantinya mereka akan terbiasa untuk berkolaborasi dan saling berbagi tugas, serta tolong-menolong, serta ikhlas demi mencapai tujuan bersama. Contoh konkret ialah di luar kelas adalah dengan penugasan kerja bakti di sekolah, beberapa program Go Green, hemat energi, apotek hidup. Kemudian juga contoh di dalam kelas, yaitu pemberian pembelajaran berbasis proyek. Intinya sebagai pendidik, kita akan membuat rencana kerja dan rancangan pembelajaran, pelaksanaannya, evaluasi, dan tindak lanjut yang dilakukan secara berkesinambungan. Alasan memilih gotong royong sebagai profil Pancasila. Kami memilih profil Pancasila, yaitu gotong royong mereka, karena kami mengamati bahwa pada era teknologi yang semakin canggih saat ini mulai terlihat gaya hidup individualisme di masyarakat, dan budaya gotong royong mulai tergerus. Padahal gotong royong adalah ciri khas dan budaya masyarakat Indonesia. Dengan gotong royong dan kebersamaan akan menciptakan kekuatan yang besar, dan dengan kekuatan tersebut maka akan semakin mudah untuk mencapai tujuan bersama. Dengan melatih semangat kebersamaan siswa, mereka akan terbiasa mengedepankan gotong royong dalam mencapai tujuan bersama.
Dengan demikian, harapan kita nantinya terbentuk generasi muda sebagai penerus bangsa yang handal dan dapat berkolaborasi dan memiliki kepedulian terhadap sesama dapat terwujud. Kemudian, bagaimana mencapai profil pelajar Pancasila gotong royong? Membuat kesepakatan dengan pihak sekolah, orang tua, dan peserta didik untuk melaksanakan kegiatan yang bersifat gotong royong. Untuk mencapainya, peserta didik diberikan kebebasan memilih peran dalam tugas proyek yang diberikan sehingga diharapkan ada rasa tanggung jawab atas pilihannya. Peserta didik diberikan motivasi dan apresiasi, kemudian memonitoring dan menindaklanjuti hasil dari monitoring dan evaluasi kegiatan tersebut. Pihak-pihak yang terlibat dan peran mereka yaitu guru, sekolah dan orang tua. Guru sebagai fasilitator, sekolah memberikan dan menjamin rasa aman, tentram dalam ekosistem sekolah, dan kemudian orang tua memberikan contoh tauladan yang terbaik. Adapun tantangan yang akan dihadapi untuk mewujudkan nilai gotong royong, yaitu mulai memudarnya nilai gotong royong, adanya sikap individualisme dan pengaruh globalisasi. Filosofi merdeka belajar mendesain pembelajaran dengan memperhatikan input siswa untuk memahami dan menyadari bahwa siswa adalah unik karena mereka memiliki potensi yang bisa mereka kembangkan sendiri, yakni sesuai dengan kodrat alam dan segala karakteristiknya. Melibatkan komponen pendidikan pada pertimbangan tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Kemudian hasil pembelajarannya berupa output, yakni mendapatkan pengetahuan, kesadaran, perbaikan sikap, keterampilan dalam proses pembelajaran. Ada macam outcome, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jangka pendek terciptanya lulusan siswa yang berintak, kemudian menengah terciptanya perilaku baik, praktik baik, membuat kebijakan yang berpihak kepada siswa. Kemudian jangka panjang, kesadaran dan pentingnya rasa gotong royong berbangsa dan bernegara. Berikut bentuk aplikatif yang kami laksanakan di kelas dan di sekolah, yaitu seperti menanam apotek hidup, kegiatan bersih-bersih di lingkungan sekolah, kemudian contoh project based learning, cooperative learning. Kemudian bentuk aplikatif lainnya adalah program hemat energi, program solar camp, di mana anak belajar untuk survive hidup di alam, dan disitulah rasa kepedulian bersama, kebersamaan, dan gotong royong akan diujikan. Kemudian ada program pengabdian masyarakat, di mana peserta didik berkolaborasi dengan kelompoknya untuk berbagi di masyarakat, baik berbagi ilmu maupun bersedekah. Kemudian ada program generasi ya, kebetulan ada bersama Isaac. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Salam merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.